Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farah Umaina dari kelas B4, Bimbingan Konseling Islam semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang flipbook yang saya buat di sini. Saya membuat flipbook dengan judul Intervensi Konseling Karir untuk mengatasi kebingungan memilih jurusan kuliah atau langsung bekerja pada siswa kelas 3 SMA. Nah, oke. Jadi di Flipbook ini tuh aku ngebahas gimana sih proses konseling karir ini bisa membantu siswa kelas 3 SMA yang mereka itu lagi bingung nentuin masa depannya, khususnya yang mau kuliah atau langsung bekerja. Karena kita tahu ya, kalau anak kelas 3 SMA itu pasti mereka itu lagi di fase menentukan banget dalam hidupnya mereka. Nah, banyak juga dari mereka itu yang akhirnya stres atau salah jurusan karena mereka itu nggak benar-benar kenal dengan dirinya sendiri dan nggak tahu jurusan itu prospeknya itu kayak gimana gitu. Nah, terus juga ada atau mungkin kayak karena tekanan dari keluarganya. Nah, dari situlah muncul kebutuhan untuk menentukan konseling karir supaya siswa ini itu bisa punya gambaran yang lebih jelas, yang akhirnya mereka itu bisa mengambil keputusan yang lebih matang. Di bagian asesmen ini, aku itu ngejelasin tentang hasil tes yang dilakukan ke konseli. Dari Riasek, itu minatnya itu cenderung ke sosial dan artistik. Jadi dia itu tipe orang yang suka berinteraksi sama orang dan punya sisi kreatif. Nah, dari MBTI dia juga masuk ke INFJ yang biasanya empati, komunikatif, dan punya kemampuan interpersonal yang kuat. Nah, dari hasil wawancara, dia cerita juga kalau dia bimbang antara mau masuk BK atau psikolog, dan terus dia itu juga sempat kepikiran buat langsung kerja. Nah, dari tes kejelasan arah karir ini ternyata hasilnya itu masih dari sedang ke rendah. Artinya dia itu memang butuh bantuan untuk lebih eksplor dirinya lagi. Nah, setelah itu aku ngejelasin tentang intervensi yang dirancang buat dia. Intinya semua intervensi ini dibuat supaya dia itu makin kenal dengan dirinya, terus dia bisa ngelihat pilihan secara objektif dan akhirnya bisa nentuin langkah karirnya biar lebih terarah gitu. Nah, mulai dari eksplorasi karir, terus pelatihan pengambilan keputusan, terus penyusunan roadmap karir, sampai latihan komunikasi asertif sama orang tuanya supaya dia bisa ngomong pilihannya tanpa ada drama gitu. Ada juga memadukan hasil tes dengan jurusan atau pekerjaan yang paling cocok buat dia. Nah, di proses konseling sendiri ini dibagi menjadi 5 sesi. Sesi yang pertama yaitu fokus ke eksplorasi diri, yaitu minat, bakat, nilai, dan hal-hal yang dia anggap penting dalam hidupnya. Lalu sesi yang kedua ini mulai memasuki eksplorasi jurusan dan dunia kerja, termasuk ngebahas plus minus kuliah atau langsung bekerja. Nah, untuk sesi ketiga ini latihan mengambil keputusan. Jadi benar-benar membandingkan alternatif, melihat resiko dan mikir cocok atau enggaknya pilihan itu sama kondisi dirinya dia. Nah, yang keempat ini dia menyusun roadmap karir yang isinya tujuan langkah pendeknya. Jadi dia menyusun tujuan langkah pendek, menengah, sampai ke panjang. Nah, yang terakhir pada sesi kelima itu latihan buat ngomong ke orang tuanya secara asertif. Karena kadang keputusan karir itu nggak cuma soal diri sendiri ya, tapi juga bisa dikomunikasikan dengan baik sama keluarganya. Terus untuk di bagian hipotesis konseling ini, aku simpulin bahwa bingungan yang dialami oleh konseling ini memungkinkan besar karena dia itu kurang eksplorasi diri, kurang informasi karir, dan ada pengaruh dari orang tuanya juga. Jadi dari asesmen sebenarnya dia itu punya kecocokan di bidang sosial, artistik, dan kalau dia menjalani semua intervensi yang udah dirancang tadi, dia diperkirakan bakal lebih apa ya, lebih terarah, lebih jelas arah karirnya gitu. Nah, jadi dia itu juga bisa ngebedain kayak antara pilih kuliah atau langsung bekerja. Dia punya rencana karir yang jauh lebih terstruktur dan realistis.
Oke, jadi kira-kira begitu isi flipbooknya. Jadi sebenarnya ini tuh lebih ke proses membantu siswa kelas 3 SMA itu tadi untuk mengatasi kebingungan karir lewat asesmen yang jelas, terus intervensi yang terarah, dan pendampingannya yang sistematis. Dan pada akhirnya tujuan utamanya ya supaya siswa kelas 3 SMA ini tadi itu bisa menentukan masa depannya dengan lebih percaya diri lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.